saya Maria Ulfa. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, instrumen, agensi, serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Analisis laporan keuangan adalah proses penguraian catatan akuntansi perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi lebih ringkas, kemudian melihat hubungan yang bersifat signifikan atau memiliki makna antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya laporan tersebut bisa dijadikan acuan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis laporan keuangan itu meliputi penelaahan mengenai hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan tersebut memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangan perusahaan. Sebelum melakukan analisis terhadap laporan keuangan, perlu diketahui mengenai jenis-jenis laporan. Terdapat 4 jenis laporan. Yang pertama itu ada neraca, laporan keuangan yang menunjukkan kondisi-kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu. Di dalam neraca terdapat data historical, aktiva, dan data tersebut merupakan sumber operasi perusahaan untuk dijalankan, utang yang merupakan kewajiban perusahaan, serta modal yang bersumber dari pemegang modal. Yang selanjutnya, yang kedua, laporan laba rugi, laporan yang berisi catatan keuntungan atau kerugian perusahaan yang biasanya berasal dari hasil penjualan produk atau beban perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Pada laporan ini akan menunjukkan asal kas dan penggunaan kas. Dalam laporan tersebut terdapat 2 jenis, yaitu pertama, laporan perubahan modal kerja, dan yang kedua, laporan arus kas. Yang terakhir, catatan dan laporan lain sebagai penjelas bagi laporan keuangan. Catatan di sini merupakan catatan yang tidak terpisah dari laporan keuangan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi ada atau tidak ada catatan tergantung pada kebutuhan atau kebijakan perusahaan. Fungsi dari adanya catatan adalah untuk membantu analisis laporan dan data lainnya, karena biasanya berisi catatan dan data yang lebih detail. Dengan adanya laporan di atas, kita bisa melakukan analisis laporan keuangan dengan baik. Selain itu, dalam laporan keuangan juga diperlukan analisis rasio. Apa sih analisis rasio itu? Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio untuk menilai kembali keuangan atau finansial pada masa lalu, sekarang, dan memproyeksikan dari hasil masa yang akan datang. Dalam analisis rasio keuangan terdapat beberapa jenis. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua, ada rasio solvabilitas, dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka panjangnya. Yang ketiga, rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur seberapa besar efisiensi dan efektivitas aktivitas perusahaan dalam melakukan aktiva yang dimilikinya. Dan yang terakhir, ada rasio profitabilitas, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, hubungannya dengan penjualan, jumlah aktivitas, dan modal sendiri. Selanjutnya mengenai agensi dan manfaat laporan keuangan. Pada dasarnya, dalam posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu dilaporkan dalam neraca. Operasi-operasi perusahaan selama satu periode tertentu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya itu laporan perubahan posisi keuangan, menjelaskan mengenai perubahan modal dalam perusahaan.
Dalam hal lain, laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pihak ekstern dan intern yang terdiri dari banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan perlu memperhatikan tujuan-tujuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka, laporan keuangan harus memiliki standar yang disebut dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan teori itu, maka tujuan dari pelaporan keuangan pada pokoknya adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan kepada pihak yang memerlukannya untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingannya, juga untuk menilai kinerja manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi selanjutnya itu mengenai manfaat dari adanya laporan keuangan. Pertama itu sebagai bahan evaluasi, sebab dengan adanya laporan keuangan kita dapat mengetahui kekurangan yang ada dan ketepatan dalam bertindak, khususnya dalam penggunaan dana, sehingga ketika mempunyai laporan keuangan yang baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, itu sebagai bahan untuk berinovasi. Kok bisa sebagai bahan untuk berinovasi? Kan gitu ya. Mengingat ketika laporan dibuat dengan baik dan lengkap, secara tidak langsung kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah untuk melakukan inovasi atau terobosan agar semakin sukses. Yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan cara dan untuk apa dana tersebut dikeluarkan. Gitu. Jadi, yang melakukan pertanggungjawaban tersebut adalah manajemen dari perusahaan. Gitu. Dan yang ketiga, sebagai acuan pengambilan keputusan, dengan adanya laporan keuangan, pimpinan dapat dengan segera mengambil keputusan terkait dengan keuangan. Dan yang selanjutnya itu bagi investor, laporan keuangan ini dapat diberikan laporan keuangan ini dapat memberikan pandangan untuk berinvestasi atau tidak. Dan selain itu, laporan keuangan juga dapat dijadikan penilaian terhadap suatu perusahaan itu baik atau tidak dalam mengelola keuangannya, gitu kan ya. Bagi karyawan dapat mengetahui stabilitas dan profitabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, karyawan akan mampu menilai perusahaan dalam hal feedback terhadap kontribusi karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan modal kerja. Secara bahasa Arab, harta atau modal disebut juga al-amal yang berbentuk mufrad tunggal atau al-anwan yang berbentuk jamak. Sedangkan menurut harfiah, al-amal atau harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' atau hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksi dengan tujuan pengembangannya. Modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan berupa yang pertama peningkatan produksi baik secara kuantitas yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitas yaitu peningkatan kualitas atau peningkatan mutu hasil produksi.
dan yang kedua untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Menurut Sunjaya dan Berlin, modal kerja yaitu aktivitas aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Sedangkan modal kerja menurut Munawir berarti new working capital atau kelebihan aktiva terhadap hutang lancar. Untuk modal kerja sebagai jumlah aktiva lancar digunakan istilah gross capital working. Menurut Jumingan, modal kerja yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto atau gross working capital. Definisi ini bersifat kuantitas karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dan unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan perediaan. Selanjutnya, jenis dan sumber dana modal kerja. Pada dasarnya, modal kerja itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar, tanpa kesulitan dalam keuangan. Dan yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan di luar aktivitas biasa pada umum dan kebutuhan di luar aktivitas biasa. Pada umumnya modal kerja suatu perusahaan berasal dari yang pertama berkurangnya aktiva tetap, yang kedua bertambahnya utang jangka panjang, yang ketiga bertambahnya modal, dan yang terakhir adanya keuntungan dan operasi perusahaan. Selanjutnya, hubungan profitabilitas dengan modal kerja. Di dalam pengelolaan modal kerja yang bagus dapat menghasilkan laba jangka pendek yang diinginkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara lancar tanpa ada hambatan yang serius dalam finansial. Modal kerja yang berhubungan dengan profitabilitas adalah hutang lancar. Adalah hutang lancar. Ini digunakan perusahaan untuk membeli aktiva tetap perusahaan. Aktiva tetap inilah yang digunakan untuk menjalankan operasinya. Efisiensi modal kerja mutlak diperlukan untuk menjamin kecukupan modal kerja. Modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan karena memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Dengan terpenuhi kebutuhan modal kerja pada perusahaan, maka perusahaan dapat memaksimalkan laba. Jumlah modal kerja yang berlebihan menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa menggunakan dana dengan baik, sehingga dana tersebut menjadi tidak produktif lagi dan akan berdampak pada tingkat pengembalian modal perusahaan atau profitabilitas. Begitu juga sebaliknya. Kekurangan modal kerja akan menghambat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jana, NIM terakhir 016. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Jadi dengan adanya modal kerja, perusahaan mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan adanya modal kerja juga, perusahaan itu akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien dan tidak mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Manfaat modal kerja itu ada 5. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban secara tepat waktu. Yang nomor 3, memungkinkan untuk memiliki persediaan jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang nomor 4, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya.
Yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.